Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sike Sumariah dengan NIM 329165 akan menjelaskan tentang konsep teori produksi dalam Islam. Yang pertama, pengertian produksi secara umum. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Yang kedua, pengertian produksi secara Islami. Menurut Syamsul Basri, produksi dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebajikan mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan syariah, proses produksi hingga hasil produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi secara Islami definisinya berbeda dengan produksi secara konvensional. Produksi secara konvensional menekankan pada pengoptimalan efisiensi dan pengoptimalan keuntungan. Berbeda dengan produksi Islam yang jelas bahwa produksi secara Islami tidak hanya mencari keuntungan semata atau profit oriented, melainkan kepada ibadah oriented. Sehingga apapun barang yang diproduksi, maka seseorang produsen Islam akan menekankan prinsip Islam di dalam produksi dan mementingkan kemaslahatan. Yang ketiga, prinsip produksi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kebajikan, prinsip kebebasan, dan tanggung jawab. Yang keempat, faktor-faktor produksi. Yang pertama, terdapat modal, yang kedua, tenaga kerja, ketiga, tanah, keempat, kewirausahaan, yang kelima, teknologi, dan yang keenam, bahan baku. Sekian, itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hafizi dengan NIM 32919205. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi atau penyampaian materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Asih Husnul Mariah. Yang dimana yaitu pada poin B. Pada poin B, teori perilaku produsen Islam. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, sikap, dan tingkah. Sedangkan menurut sosiologi, perilaku manusia adalah kesekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, dan kekuasaan. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima oleh khalayak ramai atau masyarakat. Adapun permasalahan seorang produsen adalah bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang banyak atau yang cukup. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut, yaitu terdapat 4 poin utama. Yang pertama yaitu perencanaan. Seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. Rencana yang baik harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Faktual dan realistik, yang artinya adalah apa yang dirumuskan sesuai fakta wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu dihadapi perusahaan. Kedua yaitu logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga perencanaan dapat dijalankan. Yang ketiga fleksibel, yang artinya perencanaan yang baik adalah yang tidak kaku, yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Komitmen, artinya perencanaan harus melahirkan komitmen yang terhadap seluruh perusahaan, karyawan, dan pimpinan untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kelima, komprehensif. Artinya perencanaan harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek terkait langsung terhadap perusahaan. Yang kedua, perorganisasian. Produsen harus dapat mengukur keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
pengorganisasian ini rencana dapat dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana yang akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah langkah berikut yang harus dilakukan dalam produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan agar rencana terwujud. Produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Yang keempat adalah pengendalian. Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan karena walaupun rencana yang sudah ada dapat diatur dan digerakkan dengan jitu, tetapi belum menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian atau kontrol dan pengawasan dari produsen untuk produsen atau pengusaha yang bersangkutan. Menurut Mukhlis yang dikutip dalam buku Muhammad, aktivitas produksi meliputi A. Apa yang diproduksi terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, primer, sekunder, dan tersier. Dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, harus memenuhi kategori etis dan ekonomis. Yang kedua, berapa kuantitas yang diproduksi. Jumlah produksi yang dipengaruhi dua faktor yang meliputi intern dan extern. Faktor intern meliputi sarana dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor ekstern meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum dan regulasi. Yang ketiga, kapan produksi dilakukan. Penetapan waktu produksi apakah akan mengatasi kebutuhan ekstern atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan. Yang keempat, mengapa suatu produk diproduksi, yaitu alasan ekonomi, alasan sosial kemanusiaan. Yang ketiga, alasan politik. Di mana produksi itu dilakukan, yaitu akses pasar yang efektif dan efisien, kemudahan memperoleh supplier, bahan-bahan dan alat produksi. Ketiga, murahnya sumber-sumber ekonomi. Keempat, biaya-biaya lainnya yang efisien. Yang keenam, siapa yang memproduksi. Produksi dapat dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat, ataupun individu. Sekianlah pembacaan atau penyampaian materi dari saya Diki Hafizi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafiadi dengan NIM 329193. Saya akan menyampaikan resum saya. Yang pertama adalah efisiensi produksi dan skala ekonomi. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi yang ada dalam perusahaan bersama dengan jumlah produksi yang dibuat yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Sedangkan efisiensi produksi adalah suatu fenomena di mana perusahaan telah dapat menghasilkan barang atau jasa sebelum dijual di pasaran. Yang setelah itu, materi yang kedua adalah perbedaan antara konsep produksi Islami dan konvensional. Menurut secara konvensional, yaitu menurut Keynes, produksi bertujuan untuk memuaskan konsumen. Waktu dihabiskan terkadang mengeluarkan biaya oleh produsen dan pengeluaran output oleh konsumen akhir. Sementara para pengusaha harus melakukan strategi dalam membuat suatu produk pada waktu berikutnya. Sedangkan menurut pandangan ekonomi Islam, produksi bertujuan untuk menciptakan maslahah yang maksimal bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah, merupakan tujuan akhir bagi kehidupan ekonomi sekaligus tujuan dari hidup manusia, yaitu mencapai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.